Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in walau murid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan begitu banyak rahmat dan nikmat ya. Dan salah satunya adalah nikmat sehat, sehingga pada hari ini kita berjumpa kembali di program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Dan salawat serta salam selalu tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau kelak di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan hari ini kembali saya senang sekali rasanya dapat menjumpai pemirsa kembali di program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah, yang mana pada sore hari ini kita telah kedatangan salah satu dosen Institut Agama Islam Negeri Samarinda, Fakultas Usluddin Adab dan Dakwah, Ibu Nuril Hidayanti MPD. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Semoga sehat ya, Bu, apalagi Amin. Di pandemi seperti ini. Ya. Kita doakan bersama-sama pemirsa, semoga Ibu Nuril selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Dan di sore hari ini kita akan sama-sama menyimak dan juga mendengarkan yang akan disampaikan oleh beliau, yang mana tema kita pada hari ini konseling dalam Islam ya, Bu ya. Mungkin langsung saja kita mendengarkan bersama-sama yang akan disampaikan Ibu Nuril. Silahkan Ibu Nuril. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini terima kasih banyak untuk Beranda Dakwah sudah mengundang saya di sini, dan kita akan membahas tentang konseling dalam Islam. Karena kan selama ini yang kita kenal adalah konseling, yang banyak dikenal orang juga konseling, bukan konseling Islam gitu. Sedangkan sebenarnya ada yang namanya konseling Islam gitu ya. Nah, nanti selama ini nanti kita akan membahas juga tidak hanya sekedar konseling Islam gitu saja, tidak. Jadi awalnya tetap kita akan membahas tentang konseling itu apa sih? Kemudian nanti hubungannya dengan kesehatan mental itu apa gitu. Karena kan konseling tidak akan lepas dari namanya kesehatan mental. Nah, nanti juga kita akan ngebahas konseling dalam Islam itu awal mulanya dari mana gitu. Kok tiba-tiba ada konseling Islam gitu kan. Sedangkan yang kita kenal sama ini adalah konseling kontemporer, konseling dari barat misalnya gitu kan. Apa-apa pokoknya dari barat, semuanya dari barat gitu kan. Karena memang yang diperkenalkan pun misalnya kayak ilmu psikologinya itu juga kan yang dikenalkan dari barat. Kemudian ilmuwan-ilmuwannya juga dari barat gitu kan. Nah, itu jadi nanti kita akan ngebahas itu. Nah, nantinya itu diupayakan agar si individu yang dibantu atau si konseling yang dibantu ini akan dapat memecahkan permasalahannya dia. Kemudian setelah pemecahan masalahnya dia selesai atau masalahnya dia terselesaikan, dia akan menjadi pribadi yang lebih mandiri. Kenapa menjadi pribadi yang lebih mandiri? Karena kita konteksnya adalah konseling, itu membantu si individu atau membantu si konseling ini tidak hanya sekadar memberi nasihat-nasihat itu tidak. Jadi nantinya dalam proses konseling pun juga ada yang namanya bantuan itu kita hanya mendorong saja, tapi yang mengambil keputusan adalah si konselingnya gitu. Jadi tidak, kalau kita kan taunya oke, kalau kita cerita maunya dikasih saran, sebenarnya tidak seperti itu. Jadi ini adalah bagaimana si konselingnya itu mampu menyelesaikan permasalahannya dia sendiri dengan keputusannya dia sendiri gitu. Tuh, jadi kalau untuk konseling seperti itu. Nah, sedangkan di masyarakat nih yang namanya kesehatan mental itu masih sangat tabu. Oke, baik pemirsa, sangat menarik sekali ya pembahasan kita di sore hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Baik, terima kasih pemirsa masih setia bersama kami di Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah, dan masih dengan Ibu Nuril juga dengan tema konseling di dalam Islam. Mungkin langsung saja kepada Ibu Nuril untuk melanjutkan pembahasan kita yang sudah terpotong tadi. Silahkan Ibu. Oke, terima kasih. Jadi tadi kita sudah ngebahas sampai ke kesehatan mental, kemudian bagaimana sih tanggapan orang-orang yang masih tabu dengan yang namanya kesehatan mental. Nah, selain itu juga nanti kesehatan mental ini kenapa sih harus diangkat gitu kan.
Nah, karena memang tidak bisa terpisahkan dari yang namanya konseling. Karena tadi sudah saya bahas, ada yang namanya jasmani, ada yang namanya rohani. Nah, selain itu, untuk di kesehatan mental sendiri atau di konseling sih lebih tepatnya, di konseling kan mungkin banyak yang dengar ada yang namanya konseling itu dilakukan bukannya sama psikolog ya, bukannya sama psikiater ya. Nah, gitu kan. Akan ada pertanyaan itu. Terus konselor ini posisinya di mana sih gitu kan? Karena tadi saya sudah nyebutin namanya konselor. Nah, kalau untuk di bimbingan konseling sendiri, itu ada memang yang namanya kan konselor, psikolog, sama psikiater. Nah, kalau konselor itu menanganin yang konselingnya tuh yang masih dalam kondisinya sadar, kemudian mampu mengambil keputusan sendiri, masih bisa diajak komunikasi. Nah, itu ditangani oleh konselor. Kemudian kalau psikolog gimana nih? Nah, psikolog tadi misalnya contohnya adalah kecemasan. Kecemasan ketika sudah menjadi gangguan, nah itu ditangani oleh psikolog. Tapi ketika memerlukan obat itu baru ditangani oleh psikiater. Jadi kalau psikiater itu hanya psikiater yang boleh memberikan resep obat, sedangkan konselor dan psikolog tidak boleh. Nah, itu jadi kalau untuk membedakan antara konselor, psikolog dan juga psikiater di situ. Nah, kemudian selain itu nih tapi sama-sama mereka tuh 3 profesi ini sama-sama melakukan konseling. Karena memang tahapannya adalah dengan konseling gitu. Hanya saja permasalahan yang dihadapi oleh konselingnya yang berbeda-beda atau tingkat permasalahannya yang berbeda-beda itu. Nah, selain itu untuk si konselingnya sendiri itu kan tadi sudah saya bilang dia harus menjadi, bukan harus tapi diajak untuk menjadi pribadi yang mandiri. Pribadi yang mandiri di sini nanti akan juga sama kita bahas lagi di konseling Islam itu tentang menjadikan si konseli itu sebagai orang yang mandiri, sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas dirinya sendiri, atas keputusan yang dia ambil. Nah, itu seperti itu. Oke, berarti memang masyarakat masih tabu ya Bu ya, yang sempat Ibu singgung antara psikolog, psikiater dan juga si pasiennya ini sendiri gitu. Nah, sedangkan gak usah yang jauh-jauh deh. Kalau kalian di sekolah saja itu aja masih sangat tabu yang namanya bimbingan konseling. Anak-anak yang masuk ruang BK gitu pasti konteksnya adalah anak nakal. Benar. Gitu kan. Padahal sebenarnya kan dalam konseling itu tidak hanya membahas tentang yang kenakalan, yang tidak baik, itu tidak seperti itu. Jadi kenapa? Karena di dalam bimbingan konseling itu hakikat manusia itu dianggap bahwa manusia itu adalah orang atau adalah individu yang punya potensi untuk menjadi baik, juga punya potensi menjadi tidak baik. Makanya kalau untuk di konseling itu tidak hanya membantu untuk permasalahan yang saya ini orang yang tidak baik terus harus dibantu, itu enggak. Jadi dia merasa dia baik, perlu bantuan nih gitu. Bantuannya apa? Untuk menambah potensinya dia atau menemukan potensi-potensi yang ada dalam dirinya dia, itu kan berarti baik. Betul. Sedangkan yang konteks yang selama ini kita ketahui itu adalah yang buruk-buruk saja gitu kan. Bahkan dari semenjak di sekolah deh. Di sekolah itu banyaknya adalah kalau yang ikut konseling itu anak-anak yang nakal, anak-anak yang yang bermasalah, yang sudah tidak bisa ditangani oleh guru-guru. Nah, itu kan padahal sebenarnya kan tidak. Bahkan sebenarnya anak-anak yang berprestasi. Nah, itu kan juga mereka itu juga perlu dibantu untuk apa? Untuk diarahkan, oh ini prestasinya di mana? Ini bagus nih kalau di sini, dia senang atau minatnya di mana, bakatnya di mana, diarahkan. Berarti kan itu tidak buruk kan? Nah, itu loh yang harus dibenahi atau pemikiran seperti itu yang harus diluruskan gitu. Bahkan juga kalau misalnya anak terlalu pintar, dia punya penekanan dalam diri sendiri yang mengakibatkan kerusakan juga pada mental dan jiwanya. Nah, bisa jadi seperti itu karena kan tidak jarang nih, misalnya kita ngelihatnya anak pintar tidak ada masalah, padahal sebenarnya kan bisa jadi dia tuh terlalu terobsesi, atau ketika terlalu terobsesi dia akhirnya gampang membenci orang lain ketika orang lain bisa lebih baik dibanding dia. Nah, itu kan padahal itu juga bisa terjadi gitu loh, tidak hanya ke anak-anak yang dianggap bodoh, padahal sebenarnya kan tidak ada anak yang bodoh ya. Tapi ada anak-anak ini hanya saja misalnya ada si A, dia tidak pintar matematika. Terus karena tidak pintar matematika atau tidak pintarnya eksak, kita menganggapnya adalah oh anak ini bodoh. Padahal sebenarnya tidak, bisa jadi dia pintarnya dalam hal olahraga gitu kan, dalam hal kesenian. Nah, itu kan seperti itu. Nah, jadi tidak ada yang namanya anak yang bodoh. Nah, itu loh yang harus
luruskan tuh seperti itu. Gitu. Kemudian kalau untuk konseling tuh seperti itu. Jadi kalau untuk konseling ya harus yang namanya konteks yang namanya keburukan itu tidak boleh itu saja, tidak boleh satu hal itu aja, tapi secara luas. Jadi kalau misalnya kita membicarakan tentang konseling, itu konteksnya lebih luas, itu tidak hanya hal-hal yang buruk-buruk saja, tapi juga ada hal-hal yang baik. Karena kan tadi saya bilang bahwa manusia ini terdiri dari potensi baik dan potensi ketidakbaikan. Jadi dia berpotensi untuk itu. Nah, tugasnya si konselor adalah membantu si konseli untuk menyadari itu. Oh, ketika itu tidak baik, berarti gimana nih cara menyadari? Oh, saya ini sadar kalau itu tidak baik. Ketika baik, oh saya sadar baik. Berarti harus dibantu untuk menyelesaikan itu. Oke, baik pemirsa, pembahasan kita hari ini luas banget ya Bu. Mulai dari orang tua, bahkan diri sendiri pun bisa untuk memberikan semangat juga buat diri sendiri. Oke, baik pemirsa, setelah ini kita masih lebih lanjut lagi memahami konseling di dalam Islam. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Baik, terima kasih pemirsa masih setia bersama kami di Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Nah, tadi kita sudah sama-sama ketahui bersama sebelumnya bahwa perbedaan dari psikolog, psikiater, dan juga para pasiennya ya Bu ya, dan permasalahannya di tingkat-tingkat permasalahannya. Nah, sekarang kita ketahui lagi lebih dalam tentang konseling di dalam Islam itu sendiri. Mungkin langsung saja kepada Ibu Nuril untuk melanjutkan. Silahkan Bu. Jadi tadi kita sudah ngebahas secara luas tentang konselingnya. Kemudian gimana nih kok ada konseling Islam gitu kan. Nah, kalau untuk konseling Islam sendiri itu awal mulanya gimana? Nah, konseling Islam ini awal mulanya sebenarnya dari zaman Rasulullah pun sudah ada gitu kan. Bahkan Rasulullah pun juga melakukan konseling. Hanya saja mungkin dulunya tuh istilahnya belum dikenal sebagai konseling gitu kan. Tapi tetap tujuannya, manfaatnya itu sama seperti konseling. Salah satu contohnya ada sebuah kisah gitu kan, di mana ada seorang pemuda yang tiba-tiba berkata seperti ini, saya mau berbuat zina gitu kan. Nah, kalau sahabat yang lain kan, sahabat-sahabat Rasulullah tuh pasti akan berkata bahwa kok dia mau berbuat zina gitu kan, harusnya dihukum tuh, berdosa tuh gitu kan, hukum saja gitu kan. Tapi Rasulullah tidak seperti itu. Nah, ini Rasulullah itu berkata seperti ini. Beliau memberikan pandangan-pandangan. Ketika ada pemuda yang berkata ingin berzina, beliau berkata seperti ini. Ketika kamu ingin berzina, apakah kamu setuju ketika ada orang yang ingin berzina dengan ibumu? Lantas si pemuda ini berkata, tidak, tentu saja saya menolak gitu kan. Terus bagaimana ketika itu terjadi ke anakmu? Ada pemuda yang ingin berzina dengan anakmu, anak perempuanmu. Lantas si pemuda juga berkata kan, enggak, saya juga enggak setuju lah, saya enggak mau gitu kan. Kemudian ketika ditanya lagi bagaimana dengan saudara perempuanmu ketika ada laki-laki atau pemuda yang ingin berzina dengan saudara perempuanmu gitu kan. Tentu saja jawabannya tetap sama, yaitu dia menolak untuk ada hal seperti itu. Nah, dikembalikan nih kepada si pemuda. Nah, setelah kamu berpikir seperti itu, apakah masih mau berzina? Apakah berzina itu baik? Nah, itu kan itu sama seperti halnya konseling yang tadi saya jelaskan, yaitu memberikan pandangan-pandangan. Tetap yang berpikir adalah si konselingnya atau si pemudanya ini kan, diajak berpikir, diajak mengambil keputusan, diajak untuk melangkah ke arah yang lebih baik gitu kan. Ketika dia boleh untuk memilih, ya berikan pilihan-pilihan itu. Nanti akhirnya adalah dia yang akan memilih pilihan itu, kemudian dia akan bertanggung jawab dengan pilihan itu. Itu dalam konseling Islam seperti itu. Makanya konseling dalam Islam itu sudah ada bahkan dari zaman Rasulullah. Gitu. Nah, tiba-tiba muncul nih pertanyaan tentang bagaimana orang ruqyah ini termasuk nggak sih Bu di dalam konseling? Dan di masyarakat sekarang depresi sedikit, kalau misalnya ke konseling takut malu, dikira sakit jiwa, dikira apa, jadi diarahinlah ke ruqyah. Nah, ruqyah itu sendiri masuk nggak sebenarnya di dalam konseling? Kalau untuk ruqyah itu sebenarnya tidak masuk dalam konseling, karena kan proses konseling itu tidak seperti ruqyah itu ya, beda, sangat berbeda gitu kan. Nah, ini kenapa terjadi adanya ketika depresi, stres atau di
kayaknya ini anak ada yang salah dalam kejiwaannya, padahal sebenarnya yang tahu kan ada yang salah dalam kejiwaannya seseorang ini gitu kan, tapi diarahkannya malah ruqyah. Kemudian atau nih misalnya ada kata-kata yang itu tuh karena kurang ibadah tuh, nah gitu kan, atau ada kata-kata ya udah perbanyak aja ibadahnya gitu kan. Banyak tuh kata-kata seperti itu, padahal kan sebenarnya tidak seperti itu. Ketika seseorang mengalami depresi, stres atau gangguan yang lain gitu kan, itu yang dibutuhkan adalah orang-orang yang ahli dalam bidang kejiwaan gitu. Salah satunya adalah konselor gitu kan. Nah, ketika yang ahli itu pasti punya teknik-teknik. Misalnya masuk dalam konseling Islam itu ada tekniknya, di mana konseling Islam itu adalah menggunakan Al-Quran, hadis, sunnah. Nah itu kan itu yang digunakan gitu kan. Nah bagaimana sih untuk mengarahkan sesuai dengan agama gitu kan, tapi tidak melulu bahwa orang yang kejiwaannya terganggu disuruh ibadah gitu. Bayangkan aja deh orang-orang yang dalam keadaan tidak fokus, stres, terus disuruh ibadah, apakah ibadahnya juga akan fokus gitu kan, khusyuk enggak kan. Tapi tetap kalau ibadah yang misalnya wajib, tetap kita mengarahkan untuk dilakukan, tapi kita tidak menekankan bahwa dia mengalami gangguan kejiwaan atau mengalami permasalahan dalam kejiwaannya dia karena kurangnya ibadah. Itu tidak seperti itu gitu. Makanya kalau misalnya sedikit-sedikit langsung dibawa ke ruqyah gitu kan, mau diruqyah berapa kali pun karena memang permasalahannya bukan karena hal yang harus diruqyah, ya tidak akan sembuh gitu loh. Jadi tetap harus ada namanya diajak ke konselor gitu, atau diajak ke psikolog, atau diajak untuk konseling. Itu yang harus diperbaiki sebenarnya, diluruskan. Konseling itu apa sih? Konseling kan sebenarnya sama ya seperti yang namanya kita ke dokter, karena kita sakit jasmaninya. Kalau kita sakit secara jasmani, kita ke konselor ya nggak nyambung gitu kan, tapi harusnya ke dokter gitu kan. Nah ketika yang sakit adalah jiwanya kita anggapnya sakit ya, karena ada permasalahan, ya kita ke konselor gitu kan. Nggak nyambung ketika kita ajaknya malah ke dokter gitu kan. Oke, mungkin dokter bisa mengarahkan harus ke psikiater dan sebagainya, tapi kan permasalahannya kan tuh berarti bukan ranahnya beliau gitu kan. Gitu. Nah, baik pemirsa, setelah ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Jadi buat pemirsa di rumah yang mungkin ingin bertanya, langsung saja hubungi di nomor 0813 4885 4887. Dan pastinya dengan format nama, juga alamat dan pertanyaannya. Nanti akan langsung dijawab oleh Ibu Nuril. Jadi untuk pemirsa semua, jangan kemana-mana, tetap di program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Baik, terima kasih pemirsa masih setia bersama kami di Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Dan kita sudah masuk ke sesi tanya jawab. Dan ada pertanyaan yang terpilih nih dari pemirsa Beranda Dakwah semua yang sudah masuk. Pertanyaan pertama ada dari Sofik yang berada di Jalan Pramuka. Pertanyaannya nih Bu, apakah konseling Islam ini sama dengan konseling kontemporer? Nah, mungkin langsung dijawab sama Ibu. Oke, kalau untuk konseling Islam itu apakah sama dengan konseling kontemporer? Sebenarnya bisa dibilang sama. Hanya saja yang membedakan nih, kalau konseling kontemporer itu kan lebih teknik-tekniknya itu tidak menggunakan Al-Quran, hadis seperti saya tadi bilang kan. Sedangkan kalau konseling Islam itu menggunakan acuan adalah Al-Quran, hadis, sunnahnya itu seperti apa. Nah selain itu adalah sama. Jadi kalau misalnya tujuannya itu sama. Jadi konseling kontemporer dan konseling Islam itu sama tujuannya. Itu tadi memandirikan si konseli. Kemudian juga tujuannya adalah agar si konseli itu mampu tahu atau mampu menyadari ketidakbaikannya dia dan juga kebaikannya dia. Karena kan tadi sudah saya bilang bahwa punya potensi untuk menjadi baik dan tidak baik. Ketika menjadi baik harus ditingkatkan, ada hal yang baik dalam diri saya, bagaimana sih meningkatkannya gitu kan. Kemudian ketidakbaikan itu bagaimana sih si konseli ini bisa mengatasi ketidakbaikannya dia, apa sih yang tidak baik dalam diri saya, itu masalah nggak sih untuk kehidupan saya, tidak hanya saya pribadi tapi bagaimana dengan orang lain. Nah itu kan makanya untuk di konseling Islam itu
menekankan bahwa dia ada potensi tidak baik dan juga potensi baik, tapi juga punya tanggung jawab ke Allah gitu. Jadi tanggung jawabnya dia adalah tidak hanya kepada dirinya dia, tapi juga ke Allah juga gitu. Tuh, jadi kalau untuk konseling Islam dan kontemporer tuh samanya di situ. Oke, baik. Nah, semoga pertanyaannya bisa terjawab ya si Sofik nih. Dan pertanyaan kedua nih Bu, ada dari Mai Junia yang ada di Jalan Walter Mongon-Sidi. Kapan sih kita harus ke psikolog atau ke psikiater? Mungkin lebih ke tingkatan depresinya mungkin, atau kan yang kita kenal kalau remaja zaman sekarang tuh insecure sedikit aja langsung bingung gitu, langsung stres. Itu gimana Bu? Oke, jadi di sini sih kalau tadi kan saya bilang ada konselor, psikolog, ada psikiater. Nah, kalau untuk gimana sih kita tahu kita harus ke konselor gitu kan? Nah, kalau untuk ke konselor tuh adalah kan tadi saya sudah bilang adalah orang-orang yang masih sadar tentang dirinya dia, sadar tentang ada masalah sama dirinya dia. Itu bagus karena apa? Karena ketika dia sadar, dia tahu nih, misalnya contoh deh, ada saya punya teman saya itu menyadari bahwa kayaknya ada yang salah sama saya gitu kan. Dia boleh langsung ke psikolog, tapi boleh juga ke konselor dulu. Kenapa? Karena dia masih sadar, dirinya dia tuh masih sadar akan dirinya dia. Jadi sadar di sini adalah oh, saya punya masalah, saya sadar saya punya masalah, saya sadar perlu bantuan orang lain. Nah, gitu kan, bantuan orang lainnya adalah si konselor atau psikolog atau psikiater. Nah, dia boleh datang tuh di antara tiga itu boleh milih. Tapi kalau untuk yang psikolog atau psikiater itu ranahnya adalah kadang dia sudah tidak sadar akan permasalahannya dia. Jadi kadang ada yang rujuk, ada yang misalnya sudah tidak bisa lagi ditangani konselor. Misalnya tidak bisa lagi ditangani konselor adalah harus ada obat-obatan, tuh berarti tidak boleh nih konselor atau psikolog, harus dialihkan ke psikiater. Kemudian misalnya dia diantar atau dirujuk dengan permasalahan yang dia tidak sadar akan perilakunya dia. Misalnya nih ada yang tidak sadar bahwa dia melakukan sesuatu hal pokoknya di luar kendalinya dia. Nah, itu kan berarti bisa diarahkan langsung ke psikolog atau psikiater, bukan lagi ranahnya si konselor. Oke, baik. Nah, pemirsa, pertanyaan terakhir dari Tiwi yang ada di Tanah Merah nih Bu. Pertanyaannya, bidang yang ditangani oleh konseling Islam. Kalau untuk bidang yang ditangani oleh konseling Islam itu juga ada yang namanya bidang tidak hanya pribadi, karena dari tadi kan kita membahas tentang pribadi gitu kan. Jadi bidangnya di sini ada bidang pribadi, ada yang sosial masyarakat, ada yang pernikahan, bahkan ada yang keluarga, kemudian ada juga yang bagaimana dia berhadapan dengan orang lain, itu kan sosial begitu. Jadi kalau misalnya untuk bidang ada bidang pernikahan juga gitu. Jadi kalau dikatakan bahwa bidangnya pribadi saja sebenarnya tidak, jadi sangat luas sekali bidang untuk ditangani oleh si konselor dalam konseling. Oke, baik. Semoga pertanyaan-pertanyaan tadi bisa menjawab dari ketiga penanya nih, pemirsa Beranda Dakwah. Oke, baik. Untuk pemirsa semua, jangan kemana-mana, tetap di Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Terima kasih masih bersama kami di Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Nah, kita sudah berada di akhir acara nih ya Bu ya. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan kesimpulan dari Ibu Nuril yang tema kita konseling dalam Islam. Dan banyak sekali tadi sebelumnya kita sudah mendengarkan bahwa tingkatan depresi itu sendiri, perbedaan konseling Islam dan konseling kontemporer, dan juga perbedaan psikolog dan juga psikiater. Nah, mungkin langsung saja Ibu untuk kesimpulannya, silahkan Bu. Baik, kalau untuk kesimpulannya, jadi kalau untuk konseling Islam sesuai dengan tema yang kita angkat hari ini, konseling Islam itu sama seperti konseling kontemporer, yaitu proses pemberian bantuan dari konselor kepada konseli, yang mana itu untuk memandirikan si konselinya untuk dapat mengambil keputusan atas dirinya dia, kemudian menyadari hal yang baik dalam dirinya dan juga hal yang tidak baik dalam dirinya, menyadari potensi-potensi apa yang ada dalam dirinya, kemudian mengajak si konseli agar mampu mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas keputusan yang dia ambil. Hanya saja yang membedakan adalah ketika konseling Islam adalah itu
mengacu pada Al-Quran, hadis, sunnah, kemudian aturan-aturan yang ada di agama Islam. Sedangkan konseling kontemporer tidak, yaitu lebih luas lagi. Itu. Oke, baik. Semoga pembahasan kita pada sore hari ini bermanfaat ya Ibu ya, dan juga bisa memberikan pemahaman kepada pemirsa Beranda Dakwah semua tentang konseling Islam itu sendiri. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Nuril yang sudah bersedia hadir dan memberikan pemahaman tentang konseling yang masih banyak sekali di luar sana yang asing dan tabu melalui konseling Islam ini sendiri. Dan untuk pemirsa semua, semoga pertanyaan-pertanyaan yang sudah tadi terjawab juga bisa menjawab pertanyaan semua. Dan jangan lupa untuk terus saksikan Beranda Dakwah setiap hari Rabu jam 4 sore di Tepian TV. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.